Oke, kita mulai. Selamat siang sekali lagi ya. Jadi ini tentang pemeriksaan kardiovaskular. Jadi seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan kardiovaskular itu adalah lain rupanya kita tampilkan dengan di situ ya. Jadi pemeriksaan kardiovaskular ini merupakan alat yang penting ya. Apa yang bisa kita nilai yaitu tanda-tanda vital, kemudian denyut vena jugularis, ya, kemudian inspeksi dan palpasi dada, dan yang paling penting itu adalah auskultasi jantung, ya. Sedangkan untuk beberapa temuan yang spesifik pada penyakit jantung nanti ada bab khususnya, ya. Bisa kita lihat nanti di auskultasi pada defek katup ataupun auskultasi spesifik pada kelainan jantung lain, misalnya cacat jantung bawaan, ya. Ini semua adalah kelainan-kelainan yang bisa kita temukan dari berdasarkan pemeriksaan fisik, khususnya dengan memakai auskultasi pada jantung. Secara umum, ya, apa yang bisa kita temukan? Biasanya keluhan orang dengan sakit jantung yang pertama itu sesak nafas, dyspnea, ya. Yang kedua itu ada nyeri pada dada. Yang ketiga ada palpitasi. Ya, palpitasi itu maksudnya seseorang menyadari adanya detakan jantungnya terasa. Normal kita dalam keadaan istirahat atau mungkin pun beraktivitas kita nggak terasa denyut jantung kita. Tapi ada kondisi tertentu di mana kita sedang istirahat, jantungnya terasa seperti dipukul-pukul atau terasa seperti mengayun begitu, kayak nggak enak denyutnya. Pokoknya rasanya pasti di sekitar daerah dadanya, dan itu berhubungan dengan denyut jantung yang bisa disadari. Lalu yang keempat ada sinkop atau pingsan. Pingsan di sini oleh karena terjadinya penurunan darah, aliran darah ke otak, maka orang yang mengalami sinkop. Kemudian bisa juga hemoptisis. Ya, hemoptisis ini maksudnya adalah batuknya mengeluarkan dahak yang berdarah. Dari mana darahnya? Pasti dari pembuluh darah yang ada di jaringan paru-paru kita, yang mana ada beberapa kelainan pada sistem kardiovaskular yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kemudian ini busung maksudnya edema ya. Edema itu berarti menumpuknya ya. Oh, biar enak aku buka aja kalian, nanti kalian tinggal lihat. Menumpuknya cairan itu pada interstisial, ya. Akumulasi abnormal cairan pada interstisial karena ketidakseimbangan dari hemostasis cairan. Jadi normalnya air itu tidak boleh menumpuk di jaringan kita, tetapi oleh karena kelainan pada sistem kardiovaskular maka airnya tidak bisa diserap dari jaringan interstisial. Tahu interstisial? Interstisial itu adalah daerah celah antar sel. Ya, jadi kan tubuh kita ini terdiri dari sel. Banyak sel yang mana semua terpisah. Yang memisahkan sel dengan sel ini namanya celah interstisial. Normal ada cairan, tapi tidak boleh banyak. Kalau dia kebanyakan, maka terjadi edema. Kalau kita pernah lihat ada yang bengkak-bengkak di badan kita, di kaki, di perut, di tangan, di mata misalnya, itu sebenarnya akibat dari meningkatnya jumlah cairan di interstisial. Bisa tidak cairan? Bisa saja. Kalau misalnya dia tumor. Kalau tumor berarti jaringan padatnya, selnya yang bertambah banyak. Bisa ya? Nah, dalam kasus dia kardiovaskular, maka yang menyebabkan dia pembengkakan itu adalah adanya cairan. Maka nama bahasa Indonesianya sebenarnya kita sebut biasa edema, ya. Tidak lazim disebut dia dengan busung. Lalu pasiennya biasanya mengalami kelelahan, ya. Capek, rasanya beraktivitas yang ringan pun sudah merasa lelah. Dan kemudian ada namanya klaudikasi. Ya, apa itu klaudikasi? Itu adalah satu gejala di mana seseorang merasakan nyeri, ya. Yang mana nyerinya itu berasal dari kelainan pada vaskular.
yang biasanya dipicu oleh kondisi berolahraga atau beraktivitas. Jadi dalam keadaan berolahraga maka jaringan itu akan memerlukan aliran darah yang meningkat. Tapi karena gangguannya pada pembuluh darah, maka aliran darahnya tidak bisa ditingkatkan, sehingga yang terjadi jaringannya mengalami kekurangan oksigen dan kekurangan nutrisi, sehingga terjadilah rasa seperti kram atau nyeri. Intinya rasa nyerinya itu akan berkurang ketika kita beristirahat. Itu aja tandanya. Oh, ada sakit di kakiku, ada. Kapan dia muncul? Kalau aktivitas, kalau jalan. Kapan dia hilang? Kalau istirahat. Itu berarti kita sebut klaudikasi. Kalau dia klaudikasi berarti kita punya kecurigaan besar kelainannya itu adalah di pembuluh darah. Bisa ngerti ya? Oke. Untuk pemeriksaan umum maka kita harus melihat mulai dari penampilan dari pasiennya. Pertama pasti harus kita nilai tingkat kesadaran. Ingat bahwa penurunan kesadaran itu bisa terjadi oleh karena berkurangnya aliran darah ke otak kita. Maka seseorang akan kehilangan kesadaran. Lalu ada beberapa fitur gambaran sindrom-sindrom kelainan genetik, misalnya trisomi 21, trisomi 18, atau terkait juga dengan kelainan jantung bawaan. Ya, oke, ini nggak ada di bahan itu nggak usah kalian baca sekarang. Ini bahan yang terbaru 2023-nya ini. Cuma belum kupindahkan ke kertas itu. Hanya tidak terlalu banyak update-nya. Ini membantu kita supaya cepat aja, ya. Kemudian bisa dengan gambaran gagal jantung sisi kiri. Bisa juga kita melihat gambaran pasien dengan gagal jantung sisi kanan. Ini bisa langsung kita lihat cuma dengan lihat-lihat. Ya, jadi seorang dokter kalau dia sudah paham benar tentang pemeriksaan fisik, mulai dari lihat pasien di pintu saja, kita sudah bisa mengarahkan kemana sakit daripada pasien kita. Kita coba lihat satu persatu. Kalau dia gagal jantung kiri, apa yang terjadi rupanya bisa kita lihat. Ya, yang pasti yang pertama itu ada gejala kongesti pada paru, ya. Jadi kalau jantung sisi kiri itu kan dia memompa dari mana? Kalau jantung kiri memompa kemana? Ke seluruh tubuh. Kalau dia jantung kanan dia memompa ke paru-paru. Maka kalau yang gagal di jantung kiri, darahnya pasti akan menumpuk di mana? Di jantungnya memompa ke seluruh tubuh. Kalau yang gagal itu di sisi kiri, si pemompa ke seluruh tubuh itu yang gagal, berarti dia nggak bisa memompa ke. Kalau darahnya nggak bisa ke seluruh tubuh, berarti darahnya numpuk di. Iyalah jantung. Kalau numpuk di jantung berarti numpuknya di. Iya, kalau di ventrikel kiri berarti numpuknya di. Atrium kiri, benar. Kalau di atrium kiri numpuk berarti numpuknya di iya, paru-paru. Udah tahu organ paru-paru? Nah, udah apa taunya udah. Di mana cairan kalau di paru-paru ada? Apa yang terjadi kalau cairannya menumpuk di paru-paru gitu? Hah? Sesak lah? Iya, maka kalau kita mau lihat, oh pasiennya sesak nafas, belum tentu karena kelainan di paru-paru. Bisa kelainan di jantung. Ini contohnya gagal jantung kiri. Karena nggak bisa memompa ke seluruh tubuh, maka darahnya akan menumpuk di ventrikel kiri. Darah menumpuk di ventrikel kiri, menumpuk di atrium kiri. Menumpuk di atrium kiri, maka akan menumpuk di vena pulmonalis. Menumpuk di vena pulmonalis, maka akan menumpuk di paru. Nah, namanya itu gejala kongesti pada paru. Ya, jadi airnya menumpuk di paru-paru. Apa yang terjadi kalau airnya menumpuk? Maka akan terganggu pertukaran oksigen dari udara untuk masuk ke dalam darah. Ya, ini ada beberapa gejalanya. Ini harus dihafal. Gejala kongesti paru. Yang pertama ada dyspnea. Dyspnea sederhananya adalah tidak nyaman bernafas.
Normalnya kita nggak perlu berpikir bernafas, nggak perlu ada beban ketika bernafas. Ada yang merasa terbeban waktu bernafas? Berarti kau dyspnea. Tapi kalau kau bisa bernafas tanpa rasa apa-apapun, santai saja, berarti kita normal. Nah, lalu kemudian ada yang namanya ortopnu. Oke, ortopnu. Ini ortopnu. Iya. Apa itu? Rasa sesak napas yang terjadi pada saat berbaring, iya, dan berkurang pada saat duduk. Yang perlu tahu kenapa waktu baring dia sesak, waktu duduk dia tidak sesak. Kalau dia waktu berbaring maka cairannya akan, iya, tertinggal menumpuk di paru. Tapi kalau kita tegakkan posisinya, air itu akan turun mengikuti gravitasi, sehingga di paru-parunya tidak menumpuk. Kalaupun ada cairan di paru-paru menumpuk di bagian bawah. Sedangkan paru-paru kita ini kan mulai dari bagian atas sampai dengan bagian bawah. Yang atasnya terbebas dari air. Karena dia terbebas dari air, maka gejala sesak nafasnya akan berkurang. Kemudian ada yang terjadi namanya edema paru. Ya, itu tadi edema paru adalah terjadinya penumpukan cairan pada interstisial paru. Maka kita harus kembali menghafal, mengingat bagaimana histologi daripada paru-paru. Oke? Sistem respirasi udah masuk? Udah ya? Masih ingat ya? Nanti kalau nggak ingat silakan dibuka lagi ya. Sebab nanti kalau kita buka dia sekarang nggak siap-siap kita. Oke. Kemudian ada gejala namanya dyspnea nocturnal paroxysmal, yaitu apa? Serangan batuk pada malam hari, disertai dengan sesak nafas yang akut. Tiba-tiba dia sesak dan terbatuk-batuk. Ya, disebabkan oleh apa? Reabsorpsi edema perifer pada malam hari. Reabsorpsi artinya penyerapan kembali. Edema artinya cairan yang menumpuk, di mana di perifer pada malam hari. Ingat, pada waktu malam hari kita posisinya tidur, terlentang, maka cairan-cairan di tubuh kita itu akan turun ke arah bawah, tidak balik ke jantung. Bisa ya? Karena dia tidak balik ke jantung, maka dia akan diresorpsi. Alirannya pada akhirnya akan kembali semua ke jantung tiba-tiba. Karena dia kembali ke jantung, ingat tadi jantungnya nggak bisa memompa ke seluruh tubuh. Malah semakin dia menumpuk nanti di paru-paru. Maka hampir sama dia sifatnya dengan si ortopnea tadi. Gejala sesak napas yang terjadi pada posisi berbaring. Saking sesaknya, pasiennya menimbulkan refleks batuk. Batuk-batuk dia tiba-tiba terbangun malam-malam disertai dengan sesak nafas. Itulah namanya dyspnea nocturnal paroxysmal. Ya, disebabkan oleh peningkatan aliran balik vena. Kemudian ada namanya asma jantung. Wah, berarti ada asma yang bukan jantung. Kalau asma yang sebenarnya masalahnya di bronkus, di saluran pernapasan. Tapi karena dia ini jantung yang menekan, ya, akibat kelainan jantung yang menekan bronkus, maka disebut dia asma jantung. Kita lihat di sini, peningkatan tekanan di arteri bronkial. Terjadi kemudian kompresi atau penekanan pada saluran, tertekan saluran napasnya. Sebenarnya arteri pada bronkusnya yang mengalami dilatasi karena nggak bisa mompa tadi jantungnya, maka dia akan menyebabkan kompresi disertai juga dengan bronkospasme. Ya, jadi bronkusnya mengalami penyempitan. Secara pemeriksaan fisik, oke, nanti ini kita temukan ya nanti waktu auskultasi. Maka ada yang namanya Rales, ini maksudnya rongki basah. Ya, kenapa disebut dia basah? Karena memang dia terdengar seperti kalau ada cairan yang kita hembuskan, dilewati oleh udara cairannya, maka akan terjadi turbulensi. Contohnya misalnya kita minum teh botolnya udah mau habis, tinggal dikit. Maka waktu kita hirup bunyi zer, ya kan? Brr, gitu. Atau kita embus pun dia bisa bunyi brr, katanya. Itu adalah bunyi rongki.
yang disebabkan oleh adanya penumpukan cairan pada saluran nafas, tapi khususnya pada bagian dari alveolus ya. Kemudian bisa dijumpai detak jantung apexnya bergeser ke lateral. Bisa paham itu enggak? Detak jantungnya sisi apikalnya bergeser ke kiri. Berarti harusnya dia agak ke tengah detak jantung. Pernah meraba detak jantung kita? Coba raba sekarang detak jantungnya. Nah, di mana kau meraba detak jantung? Di mana coba? Ingat anatominya. Anatomi jantung di mana kira-kira? Detaknya. Di sini ya, sebelah kiri ya. Terus dia ke arah bawah sampai ini mid clavicular line kan. Gambar anatomi ada kan? Maka kita harusnya merasakan detak jantung itu di daerah ICS yang ke 4 atau 5, setentang dengan linea mid clavicular. Segini di sini. Ini ambil tulang clavicula kita, bagi dua turunkan ke bawah. Kira-kira ICS ke 4 dan 5, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kalau misalnya laki-laki di bawah putingnya itu, oke, rasakan di sini. Biasanya kalau berdiri memang kita nggak terasa. Paling gampang terasa kalau kita baring posisi ke kiri, karena berarti jantungnya akan jatuh ke arah kiri, sehingga ketika dia berdenyut kontraksi kita bisa rasakan. Nah, kalau orang yang dengan gagal jantung kiri itu biasanya jantung kirinya sudah melebar, membesar. Maka yang harusnya di sini dia bisa udah terasa sampai ke lateral. Itu, ya. Jadi kalau kita pegang aja pasiennya, ini denyut jantungnya udah terasa ke arah lateral. Berarti bapak ini sudah mengalami pembesaran jantung. Kemungkinan kalau orang udah pembesaran jantung kiri, dia pasti mengalami gagal jantung kiri. Kalau gagal jantung kiri, paslah bapak ini sesak napas waktu malam-malam, sesak napas kalau berbaring, bisa juga mengalami gejala edema paru. Bisa ya? Pakai stetoskop, terdengar ada ronki basah di paru-parunya. Berarti ada cairan yang menumpuk di paru-paru. Oke. Sedangkan untuk sisi kanan, ingat sisi kanan berarti yang mau mompa, dia mompa kemana? Dia memompa ke paru-paru. Bisa ya? Karena dia nggak memompa ke paru-paru, maka darahnya akan menumpuk di ventrikel kanan. Kalau ventrikel kanan menumpuk darah, maka menumpuk di atrium kanan. Kalau di atrium kanan menumpuk, maka akan menumpuk di vena cava. Kalau di vena cava menumpuk darah, berarti akan menumpuk cairan di mana? Vena cava dari mana aliran darahnya? Atas dan bawah. Kalau di atas agak payah karena ada gravitasi, benar ya? Berarti kemungkinan vena cava yang inferior. Maka darah yang ke vena cava inferior itu paling banyak dari daerah bawah dong, inferior dong. Bagian inferior kita ada apa? Kaki. Berarti pasiennya bisa mengalami penumpukan cairan di kaki. Bisa, maka akan dijumpai edema pitting, edema perifer akibat transudasi cairan karena terjadinya peningkatan tekanan di vena. Cocok? Jadi kalau lihat ada orang bengkak kakinya dua-dua, kita bisa berpikir karena ini sudah blok kardiovaskular, jangan-jangan dia gagal jantung kanan. Tapi dia sesak napas juga, jangan-jangan dia juga gagal jantung. Yes. Berarti kalau ada kakinya bengkak tambah sesak nafas, berarti dia gagal jantung kanan dan kiri. Paham ya? Nah, intinya semua karena terjadinya peningkatan cairan yang disebabkan oleh pompanya tidak bekerja, pompanya gagal, maka namanya gagal jantung. Ya. Bisa juga dia mengalami sakit perut. Ya, kenapa sakit perut? Karena dia yang kongesti pada vena hepatik. Ingat vena hepatik? Digestif udah masuk belum ya? Ya udahlah, nggak usah lagi kita bahas, capek. Kemudian bisa ada penyakit kuning juga. Ya, yang sakit jantung kanan tapi munculnya gejala kuning.
Nah, ini kalau nanti udah jadi dokter udah keren banget, itu bisa langsung paham. Nanti pas saya nanya, ini bukan livernya yang sakit dokter. Oh bukan, ini jantungnya. Tapi karena kalau udah paham, ini gagal jantung kanan. Karena gagal jantung kanan, maka vena yang membawa darah dari hatinya itu vena hepatik, itu kongesti dia, sumbat dia. Karena sumbat dia, maka di hatinya pun pembuluh darahnya menjadi sumbat. Kalau pembuluh darah di hati sumbat, maka aliran-aliran empedu akan sumbat. Kalau aliran empedunya sumbat, Pak, maka dia akan menjadi kuning. Itu makanya kuning. Jadi bukan hepatitis, kita bilang gitu. Bukan virus ini. Ini dari jantung. Nah, kira-kira begitu caranya ya. Oke, kita tinggalkanlah dulu gambaran klinisnya, tinggal siap-siap. Kita kembali tadi kepada anamnesis ya. Oke, sampai tadi pada fitur gagal jantung sisi kanan udah ya. Kemudian pada kulit dan selaput lendir bisa juga kita temukan kelainan-kelainan berupa apa? Sianosis sentral. Ya, jadi kulitnya berwarna biru. Kalau kita sebut dia sianosis sentral berarti penyebabnya karena di jantung. Biasanya terjadi cacat jantung bawaan yang namanya sianotik. Ya, kata biru itu dari sianosis ya. Dan juga gagal jantung kongestif, itu namanya sianosis sentral ya. Kenapa terjadi biru? Karena terjadinya peningkatan kandungan karbon dioksida di dalam darah. Nah, kalau cacat jantung bawaan biasanya ini akan terjadi kebocoran pada kebocoran pada sekat-sekat jantung ya. Sehingga apa? Jantung itu kan terpisah antara yang kiri dan kanan, benar ya? Yang mana yang mengandung banyak karbon dioksida? Bandingan. Yang kiri apa yang kanan kalau mengandung karbon dioksida? Hah? Kanan. Iya dong. Karena kan yang dari seluruh tubuh ke kanan kan? Nah, kalau terjadi kebocoran pembatas antara jantung kiri dan kanan kita, maka darah yang mengandung banyak karbon dioksidanya bisa masuk ke jantung sebelah kiri. Maka yang jantung kiri kemudian akan memompa darah yang mengandung karbon dioksida tadi ke seluruh tubuh, sehingga warna tubuhnya menjadi biru. Namanya sianosis sentral. Ada sianosis perifer? Ada. Contohnya kapan? Coba kalian ikat tangan jari kalian pakai karet. Diikat lama-lama mungkin kira-kira 1 menit atau setengah menit, jadi warna apa? Biru. Kenapa dia biru? Sianosis. Kenapa dia sianosis? Darahnya nggak bisa balik. Ya, darah yang nggak bisa balik itu adalah darah yang mengandung banyak CO2. Maka mengubah warnanya menjadi biru. Oke. Kemudian bisa kita lihat tanda-tanda santoma ya, ada lemak di matanya, bisa dengan dehidrasi, kemudian ukur suhunya, apakah terjadi perubahan suhu. Pada tangan kita bisa menilai yang namanya perfusi. Ya, perfusi artinya apa? Apa arti perfusi? Perfusi itu adalah pertukaran ya. Pertukaran zat-zat di jaringan ya, dimana itu harus terjadi, bisa terjadi kalau ada aliran darah ke sana. Jadi kalau dibilang gangguan perfusi itu bisa disebabkan obstruksi pada vena ya, venanya yang sumbat, atau kondisi yang berhubungan dengan penurunan curah jantung. Tahu curah jantung? Apa itu bahasa fisiologisnya curah jantung kalau bahasa Inggris? Cardiac output ya. Apa itu cardiac output? Ya, maksudnya hitungnya gimana cardiac output? Definisi. Jumlah darah yang dipompa dalam 1 menit. Mantap, tepuk tangan dulu untuk kita. Kalau dia sekali pompa, namanya jumlah darah yang dipompa stroke. Atau bahasa Indonesia apa? Volume sekuncup ya, sekali kuncup berapa dia keluar darah?
ya, sekuncup. Good. Di telapak tangan bisa ada Osler node, bisa ada Lacy Genway ya. Ini gambaran klinis endokarditis infektif ya. Jarang lah. Oke. Secara umum bisa ada siram malar ya. Siram malar ini kita tengok lalu kembali ke bahasa Inggris kalau gitu. Ini kalau Google yang menerjemah begitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang Google makin bagus menerjemah ya, nggak kayak dulu lagi. Oh, malar flush. Ya, jadi ini artinya malar flush ini kita tengok warna pipinya ya, tiba-tiba pipinya berwarna pink ya, rosy cheeks, tapi ada juga warna kebiru-biruannya disebabkan oleh kapiler-kapiler pada tulang malar ya, tulang pipi. Itu ada kapiler yang mengalami dilatasi. Biasanya ini berhubungan dengan hipertensi pulmonal. Apa arti hipertensi pulmonal? Terjadinya peningkatan tekanan pada arteri pulmonalis, dan penurunan cardiac output misalnya karena stenosis mitral. Stenosis artinya penyempitan, mitral artinya katup mitral. Jadi katupnya nggak bisa terbuka sempurna, terbuka cuma sebagian. Kalau katup mitral terbuka sebagian berarti darahnya tidak bisa mengalir cukup. Maka katup mitral sebelah mana itu? Sebelah kiri. Berarti kalau dia sebelah kiri, apa yang terjadi kalau dia tidak bisa membuka sempurna? Darah akan menumpuk di itu bahasanya. Darah menumpuk di atrium atau di ventricle? Hah? Di mana? Di? Hah? Di atrium lah. Kan darah mengalir dari atrium kiri ke ventricle kiri. Ya enggak? Bukan? Maka kalau dia nggak bisa membuka sempurna, darahnya nggak bisa mengalir cukup dari atrium kiri ke ventricle kiri, sehingga menumpuklah darah di atrium. Kalau di atrium kiri menumpuk darah, maka akan menumpuk darah di vena pulmonalis. Kalau menumpuk di vena pulmonalis, menumpuklah di paru, maka akan timbul gejala sesak. Sudah pintar, mantap. Tepuk tangan lagi untuk itu. Ya, kan? Oke. Lalu kita turun, masih di muka, di wajah. Wajahnya bisa bengkak juga ya, swollen face ya. Jadi wajahnya bengkak. Oh, kita ganti ke bahasa Indonesia. Nanti kesuran kita. Wajahnya bengkak. Kenapa wajah bengkak? Ingat, semua aliran darah yang tidak sempurna, yang terganggu akan menyebabkan penumpukan cairan pada jaringan. Tinggal di mana menumpuk. Siapa yang membuat menumpuk? Itu aja yang perlu dipahami. Kalau di wajah berarti harus kita pahami aliran darahnya dari mana ke mana. Kalau dari wajah ini berarti dia harusnya turun kan? Kalau dia turun berarti turunnya ke vena jugularis. Kalau dia dari vena jugularis masuk ke vena cava superior. Berarti semua yang membuat penumpukan darah di vena cava superior atau menumpuk di atrium kanan, menumpuk di ventricle kanan, itu semua akan bisa membuat wajahnya menjadi bengkak ya. Bisa juga karena kena pukul ya kan, bengkak juga tanpa ada kelainan jantung. Lalu dari mulut kita bisa perhatikan kesehatan gigi yang buruk. Ini contohnya tadi kalau terjadi peradangan atau infeksi pada jantung ya. Jadi banyak kuman-kuman di gigi yang kemudian itu singgah di jantung. Ada yang namanya sindrom Marfan, langit-langit yang melengkung tinggi. Ini berhubungan dengan kelainan jantung bawaan ya. Nah, di leher apa yang bisa kita nilai, yang kita lihat secara umum? Denyut nadi karotis ya. Dari mana aliran darah karotis ini? Karotis berarti arteri ya. Berarti dia dari ventricle kiri ya. Ventricle kiri ke arteri ke aorta superior ya.
Oke. Di situ ada ya penuntut di menilai denyut nadi karotis ya. Ada ya, oke. Nanti berarti kita lihat. Lalu di leher bisa juga kita lihat vena jugularis. Jadi ada dua yang mau dilihat di leher, ya, arteri karotis. Lalu kita lihat vena jugularis. Nanti kita perhatikanlah sama-sama. Lainnya edema perifer, tanda-tanda insufisiensi vena, tanda-tanda stroke. Tekanan darah udah masuk lah ya. Berarti kita masuk ke tekanan vena jugularis. Nah, ini mulai langkah-langkah pemeriksaan fisik. Apa yang dimaksud dengan tekanan vena jugularis adalah ya ukuran yang dapat kita gunakan untuk memperkirakan ini tekanan vena sentral. Tekanan pada vena yang ada di sentral tubuh kita. Berarti vena yang paling sentral itu adalah vena apa? Vena cava lah, ya kan? Itu yang paling besar kan, vena cava. Dan ini bisa memberikan informasi tentang apa? Status cairan dan fungsi. Nah, itu gunanya. Untuk apa diperiksa tekanan vena jugularis? Yaitu untuk memperkirakan tekanan vena sentral supaya kita punya informasi tentang status cairan dan fungsi jantung. Kita lihat pendekatannya bagaimana. Yang pertama, kita harus memastikan pasiennya dalam posisi terlentang. Lalu bagian dada dan kepala kita tinggikan sampai 45 derajat. Oke, dengan kepala dijulurkan ke belakang, agak terjulur begini ya, dan diputar ke arah kiri. Kita dokter dari arah kanan. Nanti ada videonya. Lalu yang kita lakukan adalah identifikasi pulsasi vena jugularis interna dan evaluasi hal-hal berikut. Yang pertama, kita ukur berapa, kita tentukan berapa ketinggian dari tekanan pengisian vena jugularis interna ya, dengan mengukurnya dari sudut sternum. Oke, sudut sternum dapatkan dulu. Sudut sternumnya. Bisa ya? Setelah yang ada kayak berlubang, oke, lalu turun ke bawah dikitnya ada kayak lubang juga, itu namanya sudut sternum. Itu nanti titik pengukurannya berdasarkan ke situ, nanti ada videonya buat ya. Lalu estimasi berapa tekanan vena sentral yang diperoleh dengan menambahkannya 5 cm ke tinggi full pulsasi vena jugularis. Nah, kita tengoklah dulu videonya kalau gitu. Semoga internetnya cepat ya kan. Ternyata lambat pula. Oke, pemeriksaan tekanan vena jugularis. CVP is the pressure within the thoracic vena cava just before the right atrium. The superior vena cava and the connecting jugular veins. Oh ya, tadi aku buat dia bisa masuk ke YouTube, jadi aku bisa keluarkan caption. Sabar ya, kita coba cari YouTube-nya. Examination. Ke bahasa apa yang kita buat? Jepang, Korea? Kecilkan aja gambarku kan, gak usah besar-besar kali. The jugular venous pressure. The central venous pressure, or CVP, is the pressure within the thoracic vena cava just before the right atrium.
The superior vena cava and the connecting jugular veins act as a column of blood in which the CVP can be approximated by determining the jugular venous pressure. This is done by measuring the elevation of the neck veins above the sternal angle and correlating it to the height of the blood column. Oke, intinya gini. Jadi kan kalau dia vena jugularis kan ada di belum sampai dia. Vena jugularis itu akan terhubung paling dekat ke atrium kanan. Bisa ya? Dari vena jugularis kan masuk ke vena cava superior. Dari vena cava superior akan masuk ke atrium kanan. Kalau menumpuk darah di atrium kanan, maka bisa bayangkan tekanan di vena jugularis itu akan naik apa turun? Naik. Bisa ya? Tadi kita sama-sama tahu bahwa tidak boleh terjadi tekanan yang berlebihan di atrium kanan. Kalau terjadi tekanan berlebihan berarti sudah terjadi kongesti atau penumpukan. Maka kita mau menilai itu dari seberapa tinggi nanti pulsasi vena jugularis. Ya, itu aja prinsipnya dulu. Diukur nanti berdasarkan berapa jarak apa ya? Ini tingginya ini diukur. Nih, kalau ada orang pernah kita lihat nampak di sini vena menonjol. Nah itu biasanya udah tinggi kali tekanan di atrium kanannya. Tapi kalau kita normal begini kan nggak nampak venanya. Nggak nampak kok. Serius lah udah gagal jantung aku berarti. Ya kan? Nggak pun. Nampak? Memang vena. Coba saya minta coba. Vena. Kalau vena dia pasti ada denyutan. Denyutan itu yang mau kita cari. Ada nggak denyut? Nampak nggak denyutnya? Nggak nampak. Kalau udah tegak gini kita bisa nampak denyutan. Berarti tekanan di atrium kanan kita sangat tinggi. Paham ya? Kan atrium kanan kan berkontraksi nggak? Waktu dia penuh, maka ini akan naik ya. Waktu dia berkontraksi, maka ini akan maka dia pulsasinya begini sih. Nampak. Nampak ya? Kalau aku dapat tidak ada mana? Itu berarti karotis yang kau lihat. Oh iya ya udah, berdamai kita berdamai. Itu berarti maksudnya arteri karotis. Kalau kau bisa lihat dalam keadaan kita tegak begini ada denyutan, itu denyut arteri karotis. Yang mana? Apa bedanya arteri karotis dengan vena jugularis ya? Pegang aja. Coba kau pegang. Kalau bisa kamu rasakan denyutnya, itu adalah denyut arteri karotis. Itu ventrikel kirimu yang memompa. Kuat tekanannya, makanya dia bisa kelihatan. Nampak? Bisa? Terasa? Jangan dua-dua. Kalau dua-dua nanti berhenti darah kotaknya. Terasa ya? Nah, gitu. Paham ya? Itu berarti arteri karotis yang kau lihat. Kalau melihat vena jugularis, pada orang yang sehat itu harus dia posisinya tidur ya. Oke, kita lihatlah videonya lanjut. Teksnya apa kan? In centimeters of water. The right-sided internal jugular vein is best for conducting this procedure since it is directly connected to the right atrium. The exam can also be performed on the external jugular veins, but they often branch at right angles, which can interfere with the test results. However, in this video, the external veins are used to perform the examination, since their superficial course and good visibility allow for the best demonstration of the technique. Oke, udah ya. Jadi yang kita mau lihat nanti pulsasinya pada vena jugularis yang eksterna. Idealnya memang dia harus yang interna, tapi sulit sekali menemukannya itu. Kita cukup dengan yang eksterna saja. Yuk, kita lihat. Pada awalnya katanya pasien harus posisi terlentang ya. Should be recumbent with the head turned slightly to the left. Belok kiri. The jugular veins are now at the same level as the right atrium and should be significantly distended under fit. Oke, lihat ya. Jadi mungkin nggak gitu nampak ya? Nampak ya? Oke, coba ya Pak. Oh. Gak bisa hilangkan bayangan YouTube-nya ya. Udah kalian bayangkan aja tadi ada garis kayak biru ya. Nah nih ya, ini di sini nih.
Nampak ya? Ini tadi dia lihat ada denyutan. Tapi ingat tadi kita harus membedakan denyutan itu apakah berasal dari arteri karotis atau dari vena jugularis. Ya, caranya palpasi aja dia. Palpasi, kalau waktu kita palpasi dia hilang rasa denyutnya, berarti itu adalah vena. Oke? Tapi kalau bisa kita rasakan denyutnya, berarti itu adalah arteri. Cari yang lain berarti. Ya, salah satu ciri dari vena jugularis denyutnya harus 2 kali. Tek tek. Gitu. Jep, jep. Kenapa 2 kali? Ingat pada proses pengisian atrium, pengisian ventrikel itu ada 2 proses. Satu namanya ada rapid filling, satu lagi ada atrial kontraksi. Cuma nengok aku aja. Ingat cardiac cycle. Siklus jantung udah masuk? Oh belum ya. Ya udah, oke. Jadi darah untuk masuk ke ventrikel kanan, dalam hal ini ventrikel kanan ya, karena kita bicara vena jugularis, itu perlu 2 fase. Fase yang pertama, waktu darah itu otomatis ketika kembali dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, dia langsung masuk ke ventrikel kanan. Lalu setelah udah masuk, nanti atrium kanannya mulai berkontraksi. Jadi 2 kali proses memasukkannya. Satu proses masuk saja, satu lagi ketika atriumnya berkontraksi. Maka akan muncul 2 denyutan. Nah, besok usahakan baringkan temannya, lihat harus kelihatan 2 denyutan dalam keadaan dia terlentang. Kalau tak kelihatan juga dia udah terlentang 2 denyutan, kita suruh dia minum banyak. Mana tahu dehidrasi dia. Bisa ya? Mana tahu kemarin dia baru GE ya. Oke, kita tengoklah dulu. Melebar secara signifikan dalam kondisi fisiologis. Physiological conditions. The jugular vein presents with a regular pulse featuring a twin peak. The internal jugular vein's pulsations are not readily observable since it lies deeper within the neck. Its pulsation, though weak, can be observed just ventromedial to the external jugular vein. The CVP, or the height of the blood column above the right atrium, can now be estimated by slowly raising the patient's upper body by about 30 to 45 degrees. As soon as the bisa kita bayangkan di mana letak sternal angle di sini kan? Pada pasien ini angulus sternalisnya itu kan berarti kira-kira di sini ya. Oke? Sedangkan pulsasinya di sini ya. Mana bisa kita ukur kalau dia tingginya segini, kita bandingkan ke sini, berarti dia berada di bawah angulus sternalis kan, tegak lurusnya kan? Bisa. Itu dulu, coba. Ini ketinggian dari pulsasinya di sini. Bisa dilihat nih nanti. Oh, di sini pulsasinya, lalu kita tandain. Kita harus tarik garis lurus, tegak lurus ke arah angulus sternalis. Angulus sternalisnya di sini. Sorry, di sini. Dah? Maka kira-kira tingginya itu di sini. Mana bisa kita ukur? Udah. Maka kita nanti akan meminta pasiennya untuk dimiringkan 45 derajat, ditinggikan kepalanya. Kita lihat. Tension of the jugular vein starts to decrease. Halt the movement of the patient's upper body and locate the most cranial point at which the jugular vein is still distended. Ya. The vein now functions as... lihat ya. Jadi setelah ditinggikan, dia tunjuk nih tangannya ini, disitulah masih terlihat denyutan, pulsasi dari si vena jugularis. Lalu kita tarik garis lurus ke arah angulus sternalis. Baru kita ukur berapa garis lurusnya ini ke arah angulus sternalis, berapa tingginya. Nanti kita lihat penggarisnya nih. The manometer that represents the CVP. Draw an imagined horizontal line towards the sternum, starting at the most cranial point at which the vein is still distended. Berapa jaraknya dengan Since the sternal angle lies about 5 centimeters above the level of the right atrium, add those 5 centimeters to the measured distance. Ya. This sum roughly represents... Lihat ya, ada 2 kan, situ ukuran kan.
Yang 5 cm ini maksudnya adalah jarak dari angulus ternalis ke ruangan atrium kanan. Bayangkan, bisa ya? Jarak antara angulus ternalis ke atrium yang kanan. Bisa ya? Jaraknya. Ini kan kalau kita begini kan di sini angulus ternalis. Kira-kira kan atrium kanan kita kan berada di bawahnya kan? Jaraknya itu adalah 5 cm. Bisa. Kita sekarang mau mengukur seberapa tinggi tekanan yang dialami oleh vena jugularis. Makin tinggi dia, berarti makin besar tekanan di atrium kanan. Paham ya? Tapi kita bisa ngukurnya hanya kalau pasiennya posisinya dalam miring begini. Bisa ya? Maka kita lihat dia di sini paling tinggi nanti pulsasinya. Kalau kami ambil roll di sini, penggarisnya udah kami letakkan di atas angulus ternalis. Lalu ambil satu lagi penggaris. Berapa jaraknya ini ke sini? Itulah tinggi vena jugularis. Itu yang mau diukur. Normalnya dia tidak boleh lebih dari 4 cm di atas ini. Jadi kalau udah kita miringkan, misalnya sampai sini dia kita bisa lihat pulsasinya, diukur ke sini, wah ternyata udah 5 cm. Berarti dia sudah mengalami peningkatan atrium, tekanan di atrium kanan. Berarti kalau atrium kanan yang mengalami peningkatan, pasti dia yang mengalami gagal jantung sebelah kiri. Ya kan? Kiri kan? Karena si kirinya nggak bisa pompa. Bisa? Tapi darahnya bisa tetap balik. Kirinya nggak bisa pompa, menumpuklah dia semua di daerah kanannya. Bisa? Ya? Jadi nanti besok tinggal ambil 2 penggaris. Satu penggaris letakkan tegak lurus di atas angulus ternalis, dan satu penggaris lagi menentukan di mana tingginya ini vena jugularisnya tegak lurus ke arah penggaris yang di atas angulus ternalis, lalu baca berapa sentimeter. Ya. Bisa. Memang sekarang ukuran normal itu adalah plus atau minus 2 cm. Itu normal. 2 cm di atas angulus ternalis atau 2 cm di bawah angulus ternalis. Oke. Bisa ya, nanti videonya aja diulang-ulang. It's the patient's CVP measured in centimeters of water. Yeah. This patient has a CVP of about 7 centimeters of water, which is within the reference range of 4 to 10 centimeters of water. If the sum is greater than 10 centimeters, the CVP is considered too high, as seen in heart failure, hypervolemia, or pulmonary embolism. Dianggap dia kelainan ya. Sampai situ ada yang nggak ngerti nggak? Istilahnya udah ngerti semua ya? Tekanan vena sentral, vena jugularis eksternal, ya, angulus ternalis, itu aja yang perlu tahu. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita kembali mundur. Menilai gelombang JVP ya. Oke, interpretasi. Jadi peningkatan tekanan vena jugularis lebih dari 4 cm ya, di atas sudut sternum itu dianggap tinggi ya, lebih dari 4 cm. Walaupun tadi aku bilang kalau yang kita sekarang sih plus 2. Yang paling normalnya batasnya plus 2. Tapi ada beberapa buku bilangnya lebih dari 4 cm baru dinyatakan ada kelainan. Tanda-tanda tekanan pulsasi vena jugularis yang meningkat itu bisa kita lihat. Yang pertama, vena jugularisnya mengalami distensi, yalah ya, melebar ya.
Kemudian ada disebut tanda Kussmaul. Apa itu tanda Kussmaul? Distensi vena selama inspirasi akibat tekanan negatif intratoraks yang mencoba menarik darah ke jantung kanan, itu kemudian dibatasi oleh adanya perikardium atau miokardium. Misalnya oleh kondisi perikarditis konstriktif atau kardiomiopati restriktif atau tumor atrium kanan atau tumor ventrikel kanan. Ini maksudnya begini, dia bukan gagal jantung, tapi ternyata JVP-nya meningkat. Kenapa? Karena kelainan yang disebut tadi ini. Kapan kita tahu itu? Kalau dia munculnya distensi venanya itu hanya selama inspirasi. Jadi pasiennya kita suruh tarik nafas. Kita lihat waktu tarik nafas nanti posisi dia berbaring begitu, ternyata pulsasinya meningkat gitu. Oke, tapi kalau dia dalam keadaan inspirasi pulsasinya tidak meningkat pada vena jugularis, berarti dianggap dia tidak ada masalah, tanda Kussmaulnya negatif. Bisa ya? Nah, ada beberapa penyebab peningkatan dari JVP ini atau TVJ. Yang pertama gagal jantung kanan, yang kedua kelebihan cairan, yang ketiga disfungsi pada katup trikuspid, yang keempat efusi perikardial, yang kelima perikarditis konstriktif, kemudian ada tamponet jantung, kemudian ada sindrom vena cava superior dan hipertensi paru, ya. Oke, berarti tadi aku ada salah bilang nih tadi. Dia meningkat, kita bilang tadi gagal jantung kiri ya. Kejauhan aku berpikir. Harusnya aku berpikir dari gagal jantung kanannya. Karena ventrikel kanannya yang gagal memompa. Bisa ya? Karena nggak bisa dia pompa keluar dari ventrikel kanan darahnya, maka darahnya menumpuk di atrium kanan. Kanan dong, ya kan? Darah kan dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Karena ventrikel kanan nggak bisa memompa, maka dia menumpuk di ventrikel kanan, menumpuk di atrium, menumpuklah di vena jugularis. Maka kita akan temukan tekanan vena jugularisnya akan meningkat. Oke. Ini penilaian bentuk gelombang dari vena jugularis ya. Dari gelombang pun bisa kita lakukan penilaian ya. Ada beberapa gambaran gelombang, ada gelombang C ya, ada gelombang X, ada gelombang V, ada gelombang Y ya. Mana gambarnya tadi? Oh, nggak mau masuk ya. Pelit kali, nggak mau dia kasih. Oke, nanti kita lihat ada yang muncul ya. Wih, gambaran dari pulsasi vena jugularis ini. Lihat ya, dia ada yang naik. Wow, ternyata dia tidak memberi izin kepada kita. Adalah gelombang nadi yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel selama sistolik ya. Ini udah ya. Mau meriksa pulsasi arteri radialis kita kemarin udah ya. Udah pernah ya? Oke. Oh, tapi ini pada arteri karotis. Arteri karotis sudah pernah? Belum ya? Metode 3 jari ya. Jadi palpasi dengan ujung jari kedua, ketiga dan keempat ya. Lakukan palpasi pada arteri karotis komunis
Ya, kalau arteri radialis sudah, aorta abdominalis boleh, arteri femoralis boleh, arteri popliteal boleh, arteri tibialis posterior boleh, arteri dorsalis pedis juga boleh. Ya. Nah, yang perlu diingat, denyut arteri karotis tidak boleh dipalpasi pada waktu yang sama secara bilateral. Kenapa? Resiko terjadi kompresi pada pembuluh darah karotis itu akan menyebabkan hipoperfusi cerebral sehingga pasiennya bisa sinkop. Apa tadi sinkop? Pingsan. Kemudian bisa terjadi resiko hiperstimulasi refleks dari sinus karotis. Bandelnya muncul terus ya. Oke. Apa yang terjadi kalau terjadi stimulasi refleks sinus karotis? Yaitu bisa terjadi bradikardi. Ya. Kemudian muncul tekanan darah yang rendah. Kemudian bisa mengalami ya pingsan juga dia. Ya. Bisa ya? Jempol pemeriksa tidak boleh digunakan untuk mengambil denyut nadi karena denyut nadinya sendiri yang kuat dapat disalahartikan sebagai denyut nadi pasien. Jadi yang kita pakai adalah 2, 3, 4. Oke. Ini tadi dengan palpasi. Oke. Kalau pada yang arteri perifer itu sudah pada waktu kita pengukuran vital sign ya. Oke, sekarang kita masuk ke auskultasi. Cuma ini di pembuluh darah yang di perifer. Kita sekarang masuk nanti ke auskultasi yang di dada ya. Oke, inspeksi pada daerah dada. Pasien diminta membuka pakaian dari pinggang ke atas dan dokter mengevaluasi hal berikut ya. Bekas luka. Kemudian lihat apakah ada kelainan bentuk dada, misalnya pectus carinatum, pectus excavatum. Lihat ketukan puncak, itu tadi yang Bapak bilang denyutan. Denyutan pada toraksnya, pada dadanya, ya. Kalau pada wanita udah hampir nggak mungkin terlihat. Paling sering laki-laki yang bisa kita lihat, ya. Kemudian perhatikan apakah ada distensi pada vena, misalnya jika terjadi obstruksi pada sindrom vena cava superior. Kemudian ada tanda Demuset, yaitu kepala yang terayun-ayun sejalan dengan denyut nadi, terlihat pada kelainan regurgitasi aorta ya. Jadi dia mungkin kepalanya begini, aku pun pernah lihat juga, bergoyang-goyang dia mengayun gitu ya. Kita lanjut dengan palpasi pada jantung. Oke. Ini bahasa Inggrisnya bukan puncak mengalahkan kayaknya. Kita lihat apaan? Oh, apex beat ya. Beat denyut. Apex pada apex ya. Apex jantung di mana? Di atas apa di bawah? Oke ya. Jadi denyutan pada bagian apex jantung itu adalah denyutan yang paling luar dan paling bawah dari jantung yang bisa kita palpasi pada dinding dada. Ya, jadi palpasinya dilakukan pada dinding dada ya. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, pasiennya dilakukan dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan dada itu ditinggikan hingga 45 derajat. Tangannya kita letakkan dengan posisi rata pada tangan kita pada daerah apeks jantung untuk menemukan di mana terjadi denyutan pada apexnya. Dan selanjutnya dilokalisir dan dinilai denyutnya dengan meraba dengan menggunakan 2-3 jari ya. Jika denyut apeks awalnya tidak teraba, maka pasiennya tadi kita miringkan ke arah kiri. Dan apeks jantungnya bisa teraba, biasanya paling mudah teraba pada saat ekspirasi. Berarti kita suruh pasiennya ekspirasi. Kalau dia inspirasi mengembang, jadi jauh jadinya jantung itu ke dinding dadanya ya. Normalnya atau temuan biasa,
maka kita akan menemukan pulsasi apex itu pada ruang interkostal kiri kelima dari garis mid clavicula. Ya, ICS 5 mid, linea mid clavicularis. Bagaimana karakteristiknya? Impulsnya singkat aja, ya. Di mana ini terjadi pada sistolik awal. Jadi mulai ventrikelnya kontraksi. Bisa dirasakan areanya seluas 2 sampai 3 cm. Kalau lebih luas dari ini areanya, berarti jantungnya berdetak terlalu kuat, ya, pulsasinya terlalu besar. Oke, ini tadi sudah posisinya. Ada beberapa kelainan denyut apex. Yang pertama, berpindah ke arah samping dan ke arah bawah. Bisa ya, ke arah kiri, semakin kiri dan ke arah bawah. Itu namanya kalau terjadi pembesaran ventrikel kiri, ya. Kemudian bisa bergeser ke sebelah kanan. Kelainannya namanya dextrokardia, ya, di kanan jantungnya. Kemudian bisa berpindah ke arah lateral, tepi sana, menjauh. Biasanya hipertrofi ventrikel kanan, pneumotoraks tegangan kanan. Ini bukan pneumotoraks tegangan, tension pneumotoraks. Ya, jadi ada udara di pleura sebelah kanan. Bisa bayangkan pleura? Maka dia akan mendorong jantungnya menjadi ke arah kiri. Maka denyut apexnya kita rasa malah makin ke kiri, ke samping, ke arah jauh, ya. Atau efusi pleura sisi kanan yang besar. Kalau pneumotoraks tadi efusi yang oleh karena ada udara, kalau efusi pleura itu ada cairan, ya, di pleuranya. Kemudian bisa karena deformitas dinding dada. Oke. Ini semua kelainan-kelainannya. Bisa impuls yang hiperdinamik. Impulsnya singkat, kuat, dan teraba di daerah yang lebih luas, lebih dari 3 cm kuadrat tadi, ya. Contohnya, dalam keadaan curah jantung tinggi, pasien-pasien tirotoksikosis, pasien anemia, pasien sepsis, atau pasien mengalami beri-beri. Bisa karena overload volume, misalnya karena regurgitasi aorta, ya, regurgitasi mitral, ventricle septal defect, atau patent ductus arteriosus. Bisa, ya. Intinya kalau terjadi jumlah cairan yang berlebihan yang dipompakannya, maka akan terjadilah peningkatan impuls dari denyutan apex tadi, ya. Kemudian bisa impuls naik turun, impuls yang berkepanjangan dan kuat. Misalnya pada kelebihan tekanan, hipertensi. Ini naik turun ini apa ini? Ragu aku. Habis baterai kita. Siapa counting? Perkusi pada daerah dada. Meskipun perkusi dapat memberikan beberapa informasi tentang ukuran dan bentuk jantung, namun sangat tidak dapat diandalkan, ya, dan bergantung pada pemeriksa, sehingga penggunaan klinisnya terbatas, ya. Tapi ringkasnya lah, ya, di situ udah ada langkah-langkahnya yang untuk perkusi jantung. Tujuannya adalah menentukan batas jantung. Untuk apa kita tahu batas jantung? Supaya kita tahu jantungnya membesar atau tidak, ya. Contohnya untuk perkusi batas jantung kiri. Coba kita buka di langkah kita itu. Maka pasiennya dalam posisi telentang, ya. Kita dari sisi kanan pasien, kita lakukan perkusi dari arah lateral kiri, ya, dari linea axillaris sinistra, ya, pada ICS ke 5. Kita perkusi ke arah medial sampai bunyinya berubah dari sonor menjadi sonor memendek. Bisa, ya? Ada kan? Sampai sonor memendek kan? Atau sampai beda. Boleh beda, boleh sonor memendek bunyinya. Maka ketika bunyinya berubah menjadi sonor memendek, itu adalah batas jantung kiri. Tetap kita acuannya normalnya itu adalah ICS ke berapa tadi? 5, ya. Pada linea mid clavicular sinistra. Itulah jantung kiri yang normal. Lalu untuk batas jantung kanan,
Maka kita ambil dari mana? ICS berapa? 2 pada linea parasternalis kanan. Kita akan lakukan perkusi ke arah mana deh? Coba baca aja. Ada nggak langkahnya? Ke arah mana? Kanan ya? Ke arah kanan. Maka kita akan mulai dari bunyi yang sonor nggak? Kalau di atas sternal biasanya dia pasti bunyinya beda ya. Lalu kita perkusi, bunyinya akan berubah menjadi sampai menjadi sonor. Ya. Ada nggak jantung kanan di situ? Auskultasi jantung. Apa yang dilakukan dengan auskultasi jantung? Yaitu kita mendengarkan seluruh bunyi. Catat ya. Bunyi yang ditimbulkan oleh pergerakan dari aliran darah di jantung. Yang pertama. 2. Bunyi yang ditimbulkan oleh menutupnya katup jantung. Paham ya? Yang pertama menutupnya katup jantung, yang kedua pergerakan aliran darah di jantung kita. Itu yang mau kita dengar. Kalau karena aliran darah yang bunyi namanya bising. Ya, murmur. Tapi kalau dia bunyi yang timbul karena penutupan katup jantung namanya bunyi jantung. Bisa ya? Oke, kita lihat. Pasien pertama harus dalam posisi terlentang dengan batang tubuh ditinggikan boleh hingga 45 derajat ya, torso, leher, kepala, leher, dadanya tinggi sudut 45. Minta pasien untuk menahan diri dari berbicara sementara bunyi jantung dinilai. Jadi pasiennya jangan bicara. Kemudian kita sebaiknya sambil meletakkan stetoskop kita juga meraba pulsasi arteri radialis. Supaya apa? Supaya kita tahu bunyi yang kita dengar ini waktu dia sistol atau waktu dia diastol. Jadi kalau kita dengar bunyinya loop, terus kita raba dengan jari kita tadi sebelah satu lagi, jari yang nggak megang stetoskop itu kita bisa meraba pulsasi, berarti itu adalah bunyi jantung sistol. Oke? Bisa ya? Pasti ada satu lagi bunyi jantung pada waktu tidak teraba pulsasi. Itu adalah bunyi jantung pada waktu diastol. Sekarang pertanyaannya, pada waktu sistol bunyi jantungnya itu timbul karena apa? Sistol. Apa yang terjadi pada waktu sistol? Kontraksi pada ventrikel. Berarti kenapa muncul bunyi jantung? Karena menutup tadi atau membuka? Menutup ya. Katup apa yang tertutup? Katup atrioventrikal. Berarti bunyi jantung yang muncul pada fase sistol yaitu oleh karena menutupnya katup atrioventrikular. Apa aja katup atrioventrikular? Katup mitral dan tricuspidalis. Bunyilah dia. Saya bayangin ya, jantungnya kontraksi ventrikel, maka katupnya menutup. Lalu ketika dia dilatasi, relaksasi, yang menutup adalah katup semi lunar dan katup pulmonalis. Bisa ya? Ada berapa katup jantung? 4 ya. Maka itu akan muncul pada fase diastol. Berarti kalau ada bunyi lup dup. Udah dengar belum bunyi jantungnya? Udah ya, ada 2 kan bunyinya kan, lup dup. Nah, kira-kira gitu. Berarti kalau si lup, kalau itu kita anggap sebagai sistoliknya, itu yang menutup adalah katup atrioventrikular. Kalau dupnya itu adalah yang menutup katup semilunar dan pulmonalis. Oke. Jika bunyi jantung terdengar lemah, ya lihat itu ya. Kalau bunyinya lemah, maka kita minta pasien untuk menahan nafas. Setelah
menghembuskan napas. Jadi dia ekspirasi, lalu kita suruh dia tahan napas. Jangan suruh dia inspirasi baru tahan napas, makin gak terdengar bunyi jantungnya. Kenapa? Akan makin jauh jarak antara kulit dadanya dengan rongga jantung. Kita harus suruh dia ekspirasi supaya mengempis rongga dadanya ya. Nilai hal-hal berikut ya. Lokasinya, waktunya, perubahan intensitasnya, dan pemisahan bunyi jantung ya. Kemudian nilailah ada atau tidak bunyi jantung yang tidak normal. Kemudian nilai apakah ada murmur atau bising tadi. Bising itu artinya bunyi yang ditimbulkan oleh pergesekan cairan darah di dalam jantung ya. Oke, di mana saja kita letakkan stetoskop kita? Itu pertanyaannya. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Ada 5 titik di mana kita harus meletakkan bel daripada stetoskop kita. Jadi kalau ada kita lihat dokter yang gini dia waktu meriksa, berarti nggak didengarnya sebenarnya. Ya, dengan lain kata dia sudah tahu. Wah, gitu. Berarti dokternya jadi nanti waktu OC gitu buat. Ya kenapa? Udah tahu aku gitu. Pasti menang, ya kan? Nah, lulus. Hah? Ya kan? Oke, yang pertama ada namanya titik L atau titik kardiologi. Di mana itu? Ruang interkostal parasternal kiri ketiga. Ya, ICS parasternal ketiga. Itulah 1, 2, 3. Ambil parasternalnya. Ya kan? Itulah ruang itu titik R. Ya, apa yang bisa kita dengar di situ? Yang pertama murmur diastolik. Ya. Kemudian bisa kita jumpai ya, murmur diastolik yaitu kalau terjadi kondisi regurgitasi aorta atau regurgitasi pada pulmonal, atau bisa juga murmur sistolik. Kondisinya namanya HOCM, hipertropik obstruktif kardiomiopati ya. Nah, lihat di situ ada murmur yang diastolik, ada murmur yang sistolik. Artinya apa? Kalau dia murmur diastolik berarti bising yang terdengar pada fase diastolik. Gimana kita tahu? Itu tadi tangan kita yang menempel di arteri radialis. Nah, gitu ya. Misalnya dia kita anggap loop itu tadi sistolik, bisa ya? Nah, berarti dia pada waktu gitu. Karena bisa dia nah, bisa ya. Nanti dari situ kita harus bedakan murmurnya diastolik atau Oke. Lalu daerah untuk aorta, katup aorta. Di mana itu? Ruang interkostal parasternal kanan kedua. Hitung 1, 2 parasternal kanan, letakkan di situ. Stetoskopnya. Apa yang bisa kita dengar di situ? Stenosis aorta, regurgitasi aorta, atau coarctatio aorta. Ya? Bisa ya? Lalu kita punya daerah pulmonal. Di mana itu? Ruang interkostal parasternal kiri kedua. Ya. Apa yang bisa kita dengar? Stenosis paru, regurgitasi paru, atau atrial septal defect. Lalu ada daerah mitral, ruang interkostal kiri kelima di garis mid clavicula. Apa yang bisa didengar? Stenosis mitral, regurgitasi mitral, prolaps katup mitral. Ya. Lalu ada daerah tricuspid, ruang interkostal parasternal kiri keempat. Apa yang bisa kita dengar? Kalau ada kelainan stenosis tricuspid, regurgitasi tricuspid, ataupun ventricle septal defect. Oke, apa tadi yang mau didengar adalah 2. Yang pertama penutupan katup, yang kedua bising. Itu aja. Tapi kita harus menentukan titiknya.
Karena di mana kita dengar dia paling kuat, maka kelainannya di situ. Ya, aku dulu pernah buat apanya? Sebenarnya kami dulu ada diajarkan cara singkatnya APTM, masalah ya. Apa ya rumusnya? Jadi lupa. Nanti ku share lah. Jadi dia kalau ini kan kita harus hafal. Oh, ini titik earth ini. Kalau titik earth ini berarti aku bisa mendengarkan di sini yang diastoliknya. Untuk murmurnya yaitu misalnya regurgitasi aorta, regurgitasi pulmonal gitu, ya. Jadi dia dengan hafal singkat bisa langsung tahu. Oke, kita lihat satu-satu. Suara jantung. Bunyi jantung normal atau bunyi jantung pertama S1 dan kedua adalah bunyi fisiologis yang terdengar pada semua individu sehat, ya. Jadi S1 bunyi sistolik, S2 bunyi diastolik itu harus terdengar, harus. Sebab kalau dia nggak terdengar berarti pasiennya tidak sehat jantungnya. Bunyi jantung ketiga, S3 dan S4 itu bisa saja bersifat fisiologis, khususnya pada dewasa muda, wanita hamil ataupun orang lanjut usia. Tapi bisa juga berupa temuan yang patologis. Ya. Nah, kita lihat di sini. Bunyi jantung pertama atau S1 itu akibat penutupan katup mitral dan katup trikuspid. Terdengar paling baik di daerah mitral atau daerah apeks jantung. Ya. Mana daerah mitral atau apeks jantung? Lihat lagi tabel tadi. Di daerah mitral berarti ini ya. Nampak ya, daerah mitral itu ruang interkostal kiri ke-5 di garis klavikula atau daerah apeks jantung ya. Ruang interkostal kiri ke-5 di garis mid klavikula. Itulah kalau kita mau mendengar bunyi pada katup mitral dan katup trikuspid. Kapan kita dengarnya? Pada awal sistolik dan terdengar tepat sebelum pulsasi karotis dirasakan, ya. Atau tadi kita memakai pulsasi arteri radialis, boleh ya. Oke, sedangkan untuk bunyi jantung 2 atau S2 itu terdiri dari komponen aorta dari bunyi jantung kedua dan bisa juga komponen pulmonal dari bunyi jantung kedua. Bisa ya? Kan tadi bunyi jantung 2 oleh karena penutupan katup aorta ataupun katup pulmonal. Ya, masing-masing harus kita bedakan. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Penutupan katup aorta itu pasti harus lebih keras dibandingkan dengan katup pulmonal. Kenapa? Karena tekanan yang dialami di aorta itu lebih besar. Ya, itu normalnya. Terdengar paling baik di daerah aorta di batas sternum kanan atas. Berarti mana daerah aorta tadi? Lihat tabelnya ini ya. Daerah aorta ini ruang interkostal parasternal kanan ke 2. Berarti kalau kita letakkan stetoskop kita di parasternal kanan ICS 2, ini kita pasti dominan yang kita dengar itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh aorta. Maka kalau dia bunyi yang ditimbulkan aorta itu adalah bunyi jantung ke 2. Bisa ya? Maka kalau kita letakkan di sini bunyinya begini, lupdups, lupdups, lupdup. Bisa? Yang keduanya akan lebih besar. Lupdups, lupdups, lupdups. Tapi kalau kita letakkan di sini di daerah mitral, sebaliknya, lupsdup, lupsdup, lupdup. Asal ada sesnya. Lupdup, lupdup, lupdup. Bisa? Lebih keras di bunyi sistoliknya, karena bunyi sistolik itu adalah penutupan katup mitral dan trikuspid. Tapi karena ini di aorta proyeksinya, kita akan dengar bunyi aorta yang lebih keras. Bunyi aorta itu adalah bunyi jantung kedua. Berarti kalau ada tekanan, ya, contohnya apa ya? Oh, nanti di split ya. Oke. Nanti pasti tambah pening lah. Kita tengok nanti ya. Oke, pelan-pelan. Itu kurasa ada ringkasan di situ nggak buat ya? Coba lihat di penonton. Oke, ini bicara tentang bising. Jadi bising kalau terjadi pada fase sistolik, maka yang pertama penyebab bising sistolik itu adalah kalau terjadi stenosis
pada katup pulmonal atau katup aorta. Yang kedua, berarti ada terjadi regurgitasi pada katup atrioventrikular. Bisa ya, jadi kalau kita buat ringkasannya, bising sistolik, DD-nya apa? Stenosis katup pulmonal atau stenosis katup aorta, atau regurgitasi katup mitral atau katup bisa ya? Tinggal sekarang bagaimana kita menentukannya dengan meletakkan stetoskop kita di mana yang paling kuat terdengar bunyinya. Oke, di mana paling kuat terdengar bunyinya? Mana tadi dia? Oke, jadi kalau paling kuat terdengarnya, ini dia. Ada 4 daerah ini, daerah aorta, bisa, daerah pulmonal, daerah mitral, daerah udah ya, saya. Jadi kalau kita dengar yang bising sistolik, sekarang kita coba soal. Bising sistolik paling kuat terdengar pada daerah aorta. Apa diagnosanya? Stenosis gampang, iya kan? Bising sistolik terdengar pada daerah pulmonal paling kuat. Pulmonal. Stenosis iyalah, iya kan? Itu kan aku masih sejajar aku bilang. Sekarang bising stenosis terdengar paling kuat pada daerah mitral. Bising sistolik terdengar paling kuat pada daerah trikuspid. Udah pintar, ya kan? Bisa bes. Ya memang nggak apa-apa kalau bisa langsung hafal ya. Oke. Suara jantung tambahan yaitu adalah suara bunyi jantung ketiga dan keempat ya. Jadi S3 dan S4 namanya bunyi jantung tambahan. Apa yang dimaksud dengan S3? Karena pengisian ventrikel yang cepat, rapid filling, dan deselerasi darah yang tiba-tiba ketika ventrikel mencapai batas elastiknya. Ya, jadi bisa bayangkan ketika darah mengalir dengan cepat dari atrium masuk ke ventrikel, lalu tiba-tiba harus berhenti darahnya. Nah, itu namanya bunyi jantung ketiga kalau bisa kita dengar. Ini pelan bunyinya, nggak kuat ya. Terdengar paling baik dengan bel stetoskop di daerah mitral dengan pasien dalam posisi lateral ketiga. Berarti kalau harusnya loop dup, nambah satu lagi bunyinya. Loop dup dup gitu. Loop dup dup. Itu artinya setelah terisi cepat ventrikelnya bunyi. Tadi kan kalau dia loopnya masih katup yang menutup, udah penuh dia bunyi lagi. Ya. Bunyi jantung ketiga ini merupakan bunyi diastolik yang early, yang dini, yang terdengar setelah bunyi S2 ya. Galop ventricle itu maksudnya adalah S1 diikuti S2 dan S3 berturut-turut menyerupai irama kata Kentucky. Gitu. 3 kali bunyi, deg 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 gitu. Kentucky. Siap ini kita makan Kentucky, ya kan? Kelainannya apa? Ini dalam keadaan fisiologis dia ditemukan pada individu muda kurang dari 40 tahun atau pada atlet atau wanita hamil. Patologisnya kalau kita jumpai pada pasien regurgitasi mitral yang kronis atau regurgitasi aorta atau gagal jantung atau kardiomiopati dilatasi atau tirotoksi. Yes. Oke. Bunyi jantung keempat itu akibat kontraksi diastolik pada akhir atrium. Jadi atrium kan setelah di akhir diastolik dia akan mulai kontraksi, yaitu suatu tendangan atrium terhadap tekanan ventrikel yang tinggi. Mendengarnya paling baik dengan bel stetoskop di daerah mitral dengan pasien yang juga berbaring ke posisi kiri. Nah, kita lihat dia identifikasinya, yaitu bunyi pada diastolik akhir atau pre-sistolik terdengar tepat sebelum S1. Ya. Jadi udah 4 bunyi lagi nih. Sorry, ini bisa aja 3 bunyi tapi dia rapatnya terdengar sebelum S1.
Kalau tadi S3 terdengar setelah S2. Ya. S1 dengan cepat mengikuti S4 menyerupai irama kata Tennessee gitu ya. Nggak cocok untuk bahasa Indonesia karena bahasa Inggris dia. Nanti bahasa Indonesia kita cari lah. Kita lihatlah apa kelainannya. Fisiologis itu pada usia lanjut normal ya, atau patologisnya jika teraba adanya hipertrofi ventrikel, misalnya hipertensi, stenosis aorta, cor pulmonal, kardiomiopati iskemik, dan infark miokard akut. Bisa terdengar S4. Ada nggak dia kasih ya bunyinya? Harus dinikmati dia. Biar tahu itu bunyi S3 gitu loh maksudnya. S3 tik 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 tik. Karena tadi S3 itu adalah setelah S2. Normalnya kan dik dik tik 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 tik. Ini enggak tik dik dik tik dik dik tik dik dik tik dik dik gitu ya. Itu S3. Sekarang S4. Nanti S-teler. Tennessee. Nah, itu. Tamat, iya kan? Bisa, tedek, ya kan? S4 itu mendahului S1, sedangkan S3 tadi setelah S2. Kelainannya apa? Yang ini tadi aja, tinggal dibuka aja. Kalau S4 ventrikelnya hipertrofi, bisa kardiomiopati iskemik, bisa infark miokard akut. Kalau S3 ini regurgitasi mitral yang kronik, regurgitasi aorta, gagal jantung, kardiomiopati dilatasi, dan tirotoksikosis. Ampun, ya kan? Perubahan intensitas, ya, kenyaringan jantung, bunyi jantung dapat mengindikasikan patologi tertentu, ya. S1 bisa keras, S1-nya bisa lunak. Ya, kapan dia keras? Kalau dia stenosis mitral, kalau dia mengalami takikardi, kalau dia mengalami status hiperdinamik, atau interval PR-nya singkat. Contohnya pada kelainan AVRT, atrioventricular reentrant tachycardia. Kemudian bisa S1 yang lunak, kalau stenosis mitralnya sudah parah, udah capek jantungnya. Ya, sehingga nggak bunyi lagi dia ketika menutup. Kondisi yang mengganggu transmisi bunyi jantung ke dinding dada, contohnya pada PPOK, pneumotorak, infusi perikardial, obesitas, LBBB, dan interval PR memanjang. Atau intensitasnya berubah-berubah, kadang pelan, kadang kuat. Namanya fibrilasi atrium, disosiasi atrioventrikular, ataupun
auskultasi yang alternatif tadi, kegagalan left ventricular yang parah atau efusi perikard yang luas. Kalau pada S2, kalau dia keras, itu karena hipertensi arteri koartasi aorta. Kerasnya di A2, maksudnya di daerah aorta 2. Di daerah aorta kita dengar lebih keras. Kalau di daerah pulmonal kita dengar lebih keras, biasanya dia karena hipertensi pulmonari atau defek septum atrium. Yes. Split atau pemisahan bunyi jantung. Jika katup aorta dan pulmonal tidak menutup secara bersamaan. Bisa ya? Harusnya kan aorta dan pulmonal menutupnya bersama, maka bunyinya akan terpisah. Namanya pemisahan S2 yang dapat terdengar saat auskultasi. Nah, ini dia. Ada namanya, jadi bahasa Indonesia jadi bingung. Pisahkan S1, pisahkan S1, pisahkan S2. Split S1, split S2. Oh iya. S1 kalau splitnya itu adalah pemisahan bunyi antara katup atrioventrikular tentunya, ya kan? Kan mitral dan trikuspid itu S1 kan? Tapi terpisah. Saya mungkin seakan-akan dia seperti S3 dan S4 juga. Coba kita dengarkan ya gimana ini ya. Split. Ini masih S2 split. Sanggup ya, telinga kita kayaknya nggak bahaya ya, cuma dia yang tahu ya kan. Tapi gini, jadi sekarang kan ada alat stetoskop gini yang dia elektronik. Oke, ini stetoskopnya Bluetooth. Jadi dia bisa mengirim ke handphone. Nanti di handphone dia udah berubah langsung kayak garis-garis gini. Kapan bunyinya? Jadi aku bisa tahu S1-nya split apa enggak, S2-nya split apa enggak. Dan kita bisa tahu juga itu bunyi jantung 1 atau bunyi jantung 2. Karena dia kan langsung nangkap gelombang bunyi yang diubah menjadi gelombang elektrik. Jadi dia bisa langsung nilai. Gitu. Dan ini bisa diperbesar suaranya. Misalnya agak tukikan kita kan, nah tinggal ditambah volumenya, naik deh volumenya nanti. Harganya lumayan. Kalau kalian beli di Tokopedia ini sekitar 11 atau 12 juta. Nah, kan? Pas kebetulan dibawa sama adikku. Jadi kalau kita beli langsung di sana di Eropa dia cuma 6 juta. Gak kena pajak yang apa kan, pajak karena belinya satu aja. Gak mungkin beli banyak, kalau beli banyak pasti 5 juta. Ya sejauh ini nggak terlalu sering juga sih menggunakan, ya udah sini aja lah. Karena pasiennya biasanya stabil. Kalau pasien stabil kita gunakan pasti munculnya gelombang di handphone normal-normal aja. Bisa ya. Tapi kalau kita pakai manual, maka kita harus melatih telinga kita. Ini bunyinya di mana? Tek. Oh ini S3 gitu. Tapi kalau pakai ini, ya sudah, kita rekam dulu, nanti kita kirim, kita tinggal buka rekamannya. Nah, gitu, ya kan. Jadi kalau, ya sebenarnya kita pengen buat penelitiannya. Nah, tapi itu tadi, nggak tahu lah, entah kenapa kampus kita ini lebih beratnya itu ke infeksi, sehingga semua penelitian diarahkan ke infeksi. Nah, aku punya yang kayak gini-gini nggak terpakai. Satu lagi ada alat bapak yang EKG juga digital. Jadi dia nggak susah-susah dari pasang, terkirim ke handphone langsung datanya, langsung dinilai. Langsung kita bisa pisahkan, kalau pasien ini nanti gini gitu. Tapi aku tak punya waktu untuk
memasangkan EKG ke semua pasien. Ngerti maksudnya kan? Jadi kalau satu hari ada 40 pasien, harus aku yang pasangkan. Gak siap. Satu pasien udah berapa menit, orang masih marah yang nunggu. Tapi kalau ada kalian yang mau membantu meneliti, ya sudah ganti-gantian misalnya. Pak, aku Pak dari jam sekian ke jam sekian Pak. Udah aku kasih alatnya. Nah, kau pakai, aku kasih pasiennya. Nah ini pasiennya, kau EKG. Biar ada data kita nanti misalnya. Ya. Tapi ya untuk saat ini itulah dulu penelitiannya, katanya semua harus diinfeksi penyakit tropis. Oke.